kaitannya dengan gedung film ya yang Kaitan dengan gedung film karena Biro Umum bersurat, tentunya Ketua Umum balas bersurat, memberikan balasan surat yang dikirim oleh eh, Pak siapa Pak Sigit itu Biro Umum Pariwisata yang kirim gitu surat, Pak. yang surat BPI dan itu ya asosiasi organisasi-organisasi yang ada di gedung film itu ya. Ya, jadi BPI berkirim surat sekaligus mengatasnamakan juga stakeholder BPI termasuk Asirevi di situ, ada Pak Arfi Limanam, ada Pak Arsi dan Senaki gitu. Surat kepada kepada Biro Umum, Kepala Biro Umum dan Humas Parekraf, Kemen Parekraf ya. Pariwisata. Oh, Sudah pariwisata, sudah iya, please. Kementerian Ya. Pariwisata ya, ya sekarang kan Kementerian Pariwisata. Intinya surat itu menjawab surat dari mereka ya, Hmm, yang isinya surat ya. mereka, isinya surat dari Biro Umum itu tentang itu. Jadi Mm-mm. memang dari KPKNL itu ada kantor pelayanan KKN negara itu di bawah Kementerian Keuangan itu menyatakan kalau di sana ada semacam ketidaksesuaian penggunaan di gedung film. Kemudian pariwisata menindaklanjuti dengan menyatakan bahwa di lantai satu, lantai dua gedung film mau dipergunakan untuk kepentingan pariwisata atau kepentingan pemerintah lah, istilahnya begitu. Surat itu Oleh karena itu, ditujukan kepada itu nah, pada asosiasi BPI, organisasi film yang ada di situ, termasuk BPI. ya BPI, kemudian terus Parsi, Ya, yang ada di Senat, situ lah. Pilih Manam, yang mereka memang stakeholder BPI Ya, ya. gitu, yang memang sudah lama bercokol di sana, dari Karena tahun 8 kalau nggak salah itu bercokol ya dari dari baru dari bangun. gedung dari gedung itu sejak dibangun, cuma Ya. lalu surat itu menjawab. Jadi intinya surat dari Kemenparekraf itu memberitahu bahwa ada surat dari apa tadi yang dari Kementerian Keuangan tadi bahwa KPKNL. telah terjadi ketidaksesuaian peruntukan di lantai 2 dan Hmm. 1 gedung film. Untuk itu eh, Kemenpar lah gitu ya, Kemenpar yang mengelola gedung itu ditugasin untuk mengosongkan gitu atau untuk eh, mendayagunakan lantai-lantai itu untuk keperluan Kementerian Ekonomi Kreatif yang masih apa? Ya yang baru itu kan, gitu kan Pak? Ya. ya betul. Karena mereka sekarang sudah ada di dua kementerian kan. Mm-mm. Jadi mereka memanfaatkan gedung film itu seperti untuk Mm-mm. pariwisata, ya kan? Karena Kementerian Pariwisata yang bersuara kan Kementerian Pariwisata bukan Ekrafnya. Ekraf Pariwisata. sebenarnya. Kalau yang kalau yang saya tahu bahkan Kementerian Pariwisata pun yang kemarin-kemarin ini berkantor di situ di lantai 4 dan 5 itu pun disuruh pergi. Kalau nggak salah minggu-minggu ini dah suruh pindah ke tempat lain karena gedung itu akan dipakai oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Tetapi sudah dipakai kok sebenarnya oleh oleh beberapa istilahnya apa deputi itu ya. Tetapi menterinya sendiri belum berkenan di situ, lebih memilih berkantor di gedung apa di Tamrin itu karena di sana juga sudah menyewa atau mengontrak satu lantai khusus untuk ekraf dan saya kira memang enak di sana lah kali daripada di gedung film. Oke, terus surat yang diantar Pak Ruli tadi intinya, Itu ditujukannya ke pariwisata karena ya ya suratnya dari dari pariwisata. pariwisata, Jadi ya berkaitan langsung dengan Ekraf. Kita sih nggak ada masalah dengan Ekraf, sepertinya tidak ada masalah. Ekraf sih enak-enak saja dengan Ekraf ya. ya Hubungannya juga baik, kita udah mulai kolaborasi dengan teman-teman di deputi maupun direktur. Cuma dengan pariwisata, ya 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 kemungkinannya mereka menindaklanjuti hasil KPKNL itu, ya ya KPKNL Menteri Keuangan, bukan yang yang mereka mengatakan nah, yang saya supaya tanyakan yang saya KPKNL itu tanyakan anu menyatakan Pak, isi suratnya Pak Ruli, isi surat yang dibawa Pak Ruli isinya apa? ya KPKNL itu menyatakan supaya itu eh, diadakan penertiban. Nah, Ya ya kemungkinan pariwisata ini kan salah mentafsirkan istilah ya penertiban dan sebagainya. Sehingga ya mereka minta
semacam dikosongkan lah untuk dipakai itu. Nah, kita menjawab terus kan gitu Ah, kronologisnya supaya nggak terburu-buru. Kalau nggak ntar orang nggak paham juga ini persoalannya. Jadi iya kita yang cuma menjawab ah, pahaman mereka dan ketidakmengertian mereka atau mungkin bias dalam mereka menerima surat dari KPKNL, maka Ketua Umum BPI itu menyampaikan bahwasanya di sana itu sudah digunakan oleh BPI maupun teman-teman organisasi asosiasi yang lainnya itu udah sejak 89 mereka sudah di sana. Kemudian iya. juga bahwa itu ada uang orang film dan lain sebagainya di Iya, dan sana itu kan itu. itu tadi kan kata yang dari Kementerian Keuangan itu PL apa itu kan ketidak KNL, KPK, KPNL ya. Itu kan KPK, katanya KPK. ketidaksesuaian itu kan tidak sesuai dengan seharusnya atau peruntukan dari gedung itu gitu kan. Nah itu Ya, ya itu yang salah mestinya dijawab aja. Oh, itu satu satu tinjauan yang salah kalau berkaitan dengan riwayat sejarah dan peruntukan fungsi peran daripada gedung itu karena memang gedung itu justru eh, kalau mau sesuai dan tidak selingkuh tidak nyeleweng itu justru untuk kegiatan perfilman gitu Pak. ya betul, setuju itu. Udah kita Ya, sampaikan seperti itu. Bahwasanya ya, memang gedung itu gedung perfilman untuk digunakan untuk film, kita ya, punya bukti cantik dan kuat ke sana gitu. ya, Dan sampai juga kan kita dengar dari Adi Surya, dari banyak juga lah teman-teman sudah menyampaikan ya, bahwa ada ada apa namanya? Ada prasastinya itu ya gedung film ya. gitu. Jadi Nah, saya gedung itu, uang ya, masyarakat film, Pak ya? ya, ya. Uang masyarakat film. Gimana ceritanya gimana Pak Alis ada mungkin sebagai sinematek yang paham apa Hmm. sejarah film ini bisa Iya, ceritakan Pak tentang itu saya jadi pengen tahu itu. gedung itu intinya, gedung itu yang kemudian namanya gedung film itu di Jalan MT Haryono itu, di Pancoran itu didirikan justru karena ada aktivitas masyarakat perfilman, ya. Hmm. Jadi masyarakat perfilman itu kan beraktivitas kan banyak Pak, dan dulu kan memiliki tempat-tempat untuk menjadi ya pusat kegiatan namanya. Kalau di, nah ketika itu tahun 88 berapa itu? Berapa tadi? 89 berapa itulah ya. Itu Sekitar untuk gitu. tingkat nasional itu kan tidak ada, Pak. Pusat perfilman itu kan nggak ada, ya. Hmm. Yang ada itu kan hanya pusat perfilman Haji Usmar Ismail. Itu kan punya DKI, ya. Yang Ya kan notabene betul. adalah artinya aktivitasnya sebenarnya pada tingkatan daerah khusus ibu kota, gitu kan. Nah, yang tingkat nasional bahkan Indonesia itu belum punya pusat perfilman itu. Gedungnya juga belum ada. Nah, atas inisiatif berbagai pihak, stakeholder, pemerintah, yang waktu itu oleh Departemen Penerangan, waktu itu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat film kan akrab, enak, dan sebagainya, termasuk para wartawan. Lalu apa ingin kalau tingkat DKI aja punya pusat filman masa nasional nggak punya, maka ngomong-ngomong sana sini 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 maka kemudian disepakatilah untuk membuat namanya gedung film itu, ya kan, yang ada di MT Haryono itu, kesepakatannya antara masyarakat film dengan pemerintah. Lalu duitnya dari mana, kan gitu, duitnya dari mana? Nah, duitnya, lah itu kan ada kegiatan pusat perfilman tuh, ada pusat, ada apa kegiatan apa masyarakat perfilman, namanya Badan Sensor Film. Nah, itulah yang ada di Jalan Sabang, yang sekarang jadi LSF itu. Lalu itu kan ada juga tuh pusat film, Dewan Film. Ya, tapi kan itu nggak memadai kantor nebeng dan sebagainya lah, yang ada Pervin segala itu, Pak. Tahu kan Pak Ruli? Ya Ya kan? di Menteng dulu Menteng. Nah, yang ada di Menteng. Lalu ya udah, tuker guling aja itu. Jadi gedung Dewan Film yang ada di Menteng itu ditukar guling atau dijual kasarnya lah. Duitnya dipakai untuk rencana membangun gedung film itu. Begitupun juga bangunan yang untuk lembaga waktu itu masih bernama Badan Sensor Film. Nah, itu juga dijual untuk nambah. Nah, oke lah. Oke, dibangun nih. Tentu yang membangun bukan orang film bukan apa, tetapi ya tukang.
tukang itu di bawah PT yang borong itu. Kalau nggak salah, PT milik dari masih saudaranya Harmoko waktu itu, yang waktu itu mantan Menteri Penerangan atau kan sudah terganti tahun-tahun itu. Nah, ternyata ketika ngurus izin, AMDAL, IMB dan sebagainya, itu kan mampunya membuat untuk hanya 4 tingkat, Pak. Hanya 4 tingkat, Ya. ya kan? Nah, ternyata ketika ngurus IMB dan sebagainya, ada semacam izinnya keluar, kalau di situ tuh membangun bangunan minimal harus 8 tingkat. Gitu loh. Nggak boleh tuh, itu kawasan apa gitulah yang nanti perkembangannya diperkirakan. Maka kalau membangun di situ, bangunan baru, itu harus 8 tingkat. Nah, pusing kan? Ya, terus duitnya dari mana? Tadi kan cukupnya hanya untuk 4 tingkat. Maka kemudian Hmm. masyarakat film, ya udah, kita lah. Nah, itulah yang diambilkan, yang disebut apa duit dari masyarakat film, itulah diambilkan dari dana masyarakat film yang dikumpulkan lewat namanya dana sertifikat impor film, ya, yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Perfilman. Jadi Badan Perfilman itu mengelola uang dari masyarakat perfilman yang itu tadi sertifikat. BP2N, BP2N, Hah? BP2N. Ya, BP2N, Badan Pertimbangan Perfilman Nasional ya, mengelola sejumlah uang hasil pungutan dari namanya dana sertifikat film impor. Setiap kopi film impor itu dikasih dana waktu itu 500.000 atau berapa gitu per kopi. Terakhir-terakhir sampai 3 juta. Nah, itu ngumpul cukup banyak itu di BP2N itu. Nah, antara lain untuk pengembangan perfilman, antara lain dibuatlah subsidi untuk film Telegram. Wah, kalau nggak salah karya Selamat Suharjo itu. Untuk apalagi gitu ya dan sebagainya, termasuk untuk mensubsidi beberapa organisasi perfilman baik yang ada di sana maupun yang ada di PPHUI itu termasuk Sinematek ya. Nah, ketika ada tadi kekurangan biaya, maka ada sekitar 500 juta. 500 juta banyak Pak waktu itu Pak, lima Iya, ratus juta sekarang juga banyak Pak. Sekarang, Pak. sekarang juga Bukan waktu masih itu aja, banyak ya. sekarang juga banyak. Ya tapi kan dolar dolar kan turun. Oh, Ya, jadi iya. sekitar 500 juta untuk nambahin supaya gedung itu bisa sesuai dengan perizinan yaitu 8 tingkat kan gitu. Nah, oke. Maka jadilah itu, maka namanya gedung film. Maka tadi disebutkan Menteri Penerangan waktu itu namanya Hartono, Jenderal ya kalau nggak salah ya. Nah, bikin prasasti di situ, gedung film, tanda tangan. Jadi peruntukan tempat itu memang untuk pusat kegiatan atau pusat aktivitas dari perfilman yang oleh masyarakat film gitu ya, ya oleh siapapun lah sebenarnya, tapi intinya pusat perfilman yang memang peruntukannya untuk itu dengan cerita pembangunannya pun prosesnya seperti itu, gitu Pak. Hmm. Itu Makanya sejarahnya. Jadi waktu salah itu itu. ada lembaga sensor film ya di atasnya. Nah, kan tadi karena itu ya ada lembaga sensor, karena itu hasil tadi ruslah atau apa namanya tukar guling dengan badan sensor film, maka lantai 8, lantai 7 dan 6 itu diperuntukkan untuk lembaga sensor film, ya kan? Lantai 5 diperuntukkan untuk badan perfilman apa BP2N itu sebagai pengganti dari Dewan Film yang tempatnya dijual di Menteng itu. Lantai 4 untuk pemerintah, pemerintah di bidang film. Nah, itulah yang disebut Direktorat Film. Direktur Hmm. pertamanya yang bertempat di situ waktu itu yang pertama namanya Pak Bakri, ya kan? Karena ya sebelum itu ada lagi Pak Narto Irawan, sorry, yang pertama waktu waktu masa baru itu namanya Pak Narto Irawan, ya. Terus yang lantai 3 itu desainnya adalah untuk tempat pendidikan film, lantai 3. Lantai 2 itulah untuk organisasi perfilman, lantai 1 untuk kegiatannya, kan gitu. Artinya untuk organisasi, untuk asosiasi dan sebagainya. Eh, Peruntukannya itu bahkan tertulis yang lantai lantai bawah itu yang sekarang menjadi kantor BPI itu dalam rencana di buku apa di dokumen serah terima maupun dokumen proyek itu tertulis untuk Pusat Film Sinematek Indonesia. Waktu saya konfirmasi, tapi ini bukan Sinematek yang kamu pimpin, Lis. Ini Sinematek yang lain, maksudnya gimana? Karena waktu itu pengertian pengarsipan film itu orang nyebutnya Sinematek sama dengan
kalau kita nyebut motor itu kan seringkali Honda itu dia punya Honda gitu lah. Waktu itu pengertian sinematik begitu sehingga muncullah itu fasilitas yang itu ruangan yang lantai satu tapi nyempal dikit itu yang sekarang jadi kantor BPI itu tertulisnya di dokumen itu adalah untuk Sinematek. Matek Indonesia. Gitu, Pak. Jadi memang peruntukannya justru itu. Jadi makanya namanya juga gedung film gitu loh. Nah, Nah, itu waktu itu masih pejabatnya siapa, Pak? ya Departemen pejabatnya Penerangan. ya Departemen Penerangan. itu Menteri siapa Jenderal tadi itu Hartono ya. Hartono. Hartono Hartono ya. ya. Nah, jadi film kan jadi, Pak. Itu ya. Apa kok film, sorry. Gedung film kan jadi itu akhirnya terbentuk. Nah, masih kosong tuh, Pak. Masih kosong, Mm-mm. masih ablak-ablak gitu, belum sekat-sekatan. Nah, menengoklah itu menteri. Menteri. Mm-mm. Nah, bersama orang-orang film. Waktu itu kan orang film tuh misalnya ya, waktu itu kan ketua KFT-nya siapa siapa ya waktu itu. Yang jelas TB Maulana Husni, bukan TB Maulana Husni waktu itu sudah menjadi ketua Senaki. Ketua KFT-nya eh siapa lah, entah masih zaman Sopan Sopian atau masih zaman siapa gitu terus Bustan Nawawi dan beberapa orang-orang film itu yang notabene sering nongkrong juga di pusat perfilman Haji Usman. Nah, nengoklah ke sana bersama menteri-menteri. Ya, kan biasa suasananya kan santai waktu itu. Nah, menteri bilang, "Udah nih, udah gua bikinkan nih gedung film nih. Udah, pakai apa nih?" Ya udah kan kalau yang lantai sana-sana tadi kan untuk LSF, yang lantai ini untuk ini. Nah, yang nengok lantai 2 ya udah organisasi-organisasi perfilman yang belum dapat tempat atau tidak dapat tempat di PPHUI, maka silahkan pakai di sini. Nah, itu justru disuruh oleh Menteri Penerangan. Namanya Hartono itu. Maka TB Maulana Husni sebagai ketua Senaki, lalu ada Anwar Fuadi, Parsi, ada siapa-siapa lah. Itulah yang kemudian menempati tempat itu. Gitu ceritanya, Pak. Tapi masih kosong gitu ya, tempatnya kosong, terus ngebangun sendiri tuh ya, Kosong, sekat-sekat di nyekat sendiri, studio bukan itu. bangun lah. Kalau yang bangun kan tadi gedung. Nyekat-nyekat sendiri, apa sendiri ya. Gitu, termasuk ya beli kursi sendiri, meja meja Senaki itu pertama-tama dulu warisan dari Dewan Film yang gede, dari Pervin kayaknya dari bawah. Itu. Ya. Parsi juga beli kursi-kursi sendiri, beli kaca-kaca sendiri, nyekat sendiri lah. Gitu, Pak, Ya. sejarahnya. Terus tiba-tiba sekarang jadi di Kementerian Pariwisata, Pak Kris, Ya, paham ceritanya dari Departemen Penerangan lompat ke pariwisata. iya Ceritanya gimana, Pak? di zaman presidennya Gus Dur itu kan Departemen Penerangan dibubarkan, Pak. Ya kan? Hmm, hmm. Saya nggak tahu tuh pembubarannya ada SK-nya atau enggak. Pokoknya asal Gus Dur nyeletuk bubar, bubar gitu aja kan. Nah, film kan di bawah Departemen Penerangan. Kalang kabut lah. Ya, Nggak punya apa namanya. Istilahnya waktu itu kan kehilangan induk gitu ya. Seperti anak ayam kehilangan induk. Nah, jangankan orang film. Orang karyawan-karyawan pegawai-pegawai negeri di Departemen Penerangan itu juga pada kelimpungan, Pak. Terus statusnya gimana hmm, ini apa Pak? Nah, pada waktu itu yang di gedung film kantor Departemen Penerangan kan adanya di Medan Merdeka sana yang pusatnya ya. Yang hmm. di film kan Direktorat Film tadi yang pimpinannya Pak Narto, siapa Narto Irawan tadi. Nah, itu juga ada upaya waktu itu kalau nggak salah ada orang namanya Gede Gede Manila atau Gede Mantika itu membuat informasi pusat apa lembaga informasi penerangan atau apalah semacam itu untuk mempertahankan pengganti Depan dengan menampung karyawan-karyawan pegawai negeri yang tadi terlantar. Sebagian ada yang lamar di mana? Di Kominfo, sebagian lagi di mana dan sebagainya. Nah, sempat itu 1 tahun atau berapa, tapi instansi ini, lembaga ini juga kelabakan orang nggak dapat anggaran, nggak dapat dana, nggak dapat pada dari pemerintah, hanya inisiatif aja, hanya mereka tetap aja dapat gaji sebagai pegawai negeri kan gitu. Nah itu berjalan, ya. Itu itu ceritanya Departemen Penerangan bubar. Nah, setelah itu kan tadi Pak, lembaga sensor kan masih ngantor di situ, Ya masih. ya kan? Terus apa? Yang lain-lain tentu kan ada Senaki, ada tadi Asirevi, ada apa kan masih ngantor di situ. Nah, tetapi kan mereka nggak punya duit untuk ngerawat gedung sehingga memang masa-masa BP2N masih ngantor di situ dan sebagainya. Nah, mereka duitnya tidak cukup banyak untuk bisa merawat
hmm, dengan baik lah gitu ya untuk membayar itu apa office boy atau Air ya. ah, terawat sih sebenarnya kan ada LSF. Cuma LSF itu kan di lantai tadi 9, 8, 7. 8, Sorry, 8, 7. 8, 7, 6. Nah, tetapi kan dia pembiayaan untuk hal-hal gitu, misalnya perawatan lift, bayar listrik, apa dan sebagainya, itu kan konsentrasinya di lantai itu. Yang bawah kan siapa tuh, Mbak, yang itu. Nah, sehingga sering tuh. Nah, itu kan liftnya LSF. Nah, tapi masa dimatiin kalau sore begitu LSF tutup, lalu yang lain-lain mati. Nah, itulah kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, yang pemerintah sendiri kan nggak ada, karena bubar. Yang Direktorat Perfilman itu, yang ada BP2N, ya itu kan apa organisasi asosiasi yang nggak punya artinya tidak punya kemampuan lah kalau merawat gedung. Nah ini berjalan lama Pak, berjalan lama Mm-mm. sampai apa sampai itu Budpar itu kemudian tahun berapa itu 2022 atau 2003 ada keputusan film di bawah kebudayaan dan pariwisata. Menterinya zaman Pak Gede Ardika. Itulah 2009, film Bak Budayaan. ya Undang-Undang 2009. ya waduh itulah yang apa itu Pak Direktur pertamanya Pak Baraki, itulah kemudian yang ada namanya Direktorat Film lagi. Direktur filmnya namanya Pak Bakri. Kalau yang saya sebut tadi Gede Ardika Pariwisata. kan menteri itu. Dirjennya waktu itu Hmm. kalau nggak salah Pak Sri Hartanto namanya. Nah, direktur film yang diangkat namanya Pak Bakri. Itulah mulainya gedung film di bawah Budpar atau dipakai oleh Budpar Kebudayaan dan Pariwisata. Pengelolaannya belum pasti, ya kan? Karena kan itu dibangun tadi ada menteri apa Departemen Penerangan, Masyarakat Film. Nah, semula yang mengelola yaitu Departemen Penerangan kan Departemen Penerangannya bubar. Nah, Oh. kalau Kebudayaan dan Pariwisata diberi tempat di situ kan tidak otomatis ada anggaran yang diperuntukkan untuk mengelola gedung itu oleh Budpar. Gitu, Pak. Ini nggak ada. Nah, sehingga memang perawatannya, Pak, ini kayaknya mau putus. Kita harus ulang lagi, Pak, ya ini ya. Karena kan gratis nih Ya, 45 menit. tambahan lagi diedit aja. Tambahan aja lagi nanti. Ya, nanti Tambahan tambah lagi berikut. ya. Ini Ya ini itu putus hampir dulu gitu ya. hampir putus nih. Kita bikin link lagi baru ya. Oh ya, oke oke. Mati kayak tadi lagi aja Oke. lah. Oke, Pak ya. Bentar, ini Oke. gratis soalnya kalau gratis gini nih. Oke, kita tutup.